Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Enya Trenini dengan NIM 2304 dan 114, mahasiswi mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat sesi 0066 dengan dosen pengampu Ibu Lilia Hana Selina, SIP MAP. Pada video ini kita akan membahas terkait peran kadar dalam pemberdayaan masyarakat dan cara mengoptimalkan potensi kadar. Kita masuk pembahasan yang paling pertama. Kadar itu apa sih? Kita akan membahas tentang kadar desa. Kadar desa ini yaitu tenaga sukarela yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang tertentu yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Kadar desa ini merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, dan membina kesejahteraan masyarakat dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Kita berikan pendapat juga yaitu atas dasar panggilan kemanusiaan. Kadar desa berperan sebagai wakil masyarakat yang merumuskan kebutuhan warga dan berupaya untuk memenuhinya. Lebih dari itu, kadar juga berposisi sebagai agent of change, yaitu pembawa nilai-nilai baru yang selaras dengan nilai tradisional masyarakat dan yang mampu menggali sisi-sisi positif yang sudah ada dalam norma lokal mereka. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih dasar hukum kadar pemberdayaan masyarakat atau bisa kita singkat dengan KPM. Peran kadar dalam masyarakat diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang kadar pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, kadar pemberdayaan masyarakat atau yang disingkat dengan KPM didefinisikan sebagai anggota masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan partisipatif. Sebelum kita masuk kepada pembahasan utama kita harus tahu nih apa aja fungsi dari kadar pemberdayaan masyarakat atau KPM itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, KPM menjalankan berbagai fungsi penting nih, antara lain yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau kepada kelurahan. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan secara partisipatif. Yang keempat, memberikan motivasi dan pembimbingan dalam proses pemberdayaan dan pembangunan. Yang kelima yaitu menumbuh kembangkan prakarsa, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Yang keenam yaitu mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, pemanfaatan, serta pengembangan hasil pembangunan. Yang ketujuh, mengorganisasikan kader teknis lainnya dalam kegiatan pemberdayaan. Yang terakhir yaitu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan utama kita yaitu apa aja sih peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPM ini memiliki 7 peran utama. Peran yang pertama yaitu mempercepat perubahan. Kadar membantu masyarakat mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas mereka, dan membangun hubungan baik antar pemangku kepentingan. Yang peran kedua yaitu sebagai perantara atau mediator, kadar menjadi jembatan antara individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan berbagai pihak lainnya, termasuk saat terjadinya konflik. Peran yang ketiga yaitu sebagai pendidik atau edukator. Kadar aktif memberikan masukan positif, membangkitkan kesadaran warga tentang permasalahan mereka, dan mendidik masyarakat untuk berpikir lebih komprehensif melalui kegiatan belajar mengajar. Peran yang keempat yaitu sebagai perencana atau planner. Kadar mengumpulkan dan menganalisis data tentang masalah di masyarakat, kemudian menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima yaitu advokat atau advocation. Kadar memberikan advokasi atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan serta mendorong kepala desa atau lurah agar peka terhadap kebutuhan warganya.
Yang keenam, sebagai aktivis, kader mendorong perubahan institusional yang lebih mendasar, termasuk menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk mengorganisir diri. Peran yang terakhir atau peran yang ketujuh yaitu pelaksana teknis, yaitu kader tidak hanya mengorganisir masyarakat tetapi juga menjalankan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan dan mengelola data, presentasi, serta mengelola keuangan kegiatan. Oke, kita masuk kepada pembahasan pokok yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengoptimalkan potensi kader. Nah, agar kader dapat menjalankan perannya secara maksimal, terdapat beberapa pendekatan pengoptimalan potensi baik dari sisi pembentukan, pelatihan, maupun strategi pemberdayaan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembentukan kader yang tepat sasaran. KPM harus dibentuk melalui proses pemilihan dari calon-calon yang memenuhi syarat, antara lain bertakwa, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki komitmen purna waktu, serta memiliki mata pencarian tetap. Idealnya, KPM ini terdiri dari 5 hingga 10 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu pelatihan dan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan. Nah, untuk menjaga keberlangsungan kegiatan di masyarakat, harus ada nih pelatihan rutin bagi kader yang diikuti dengan usaha untuk meningkatkan keterampilannya. Kader yang terlatih dengan baik akan mampu menjadi motor penggerak dalam berbagai program kesehatan dan pembangunan yang ada di desa maupun kelurahan tersebut. Yang ketiga yaitu penguatan melalui pendekatan berkelanjutan. Pemberdayaan kader harus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks pendidikan non formal, hal yang ini telah dirumuskan oleh Sukjana tahun 2000 sebagai salah satu 5 strategi dasar, yaitu pendekatan berkelanjutan. Yaitu pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan terus-menerus, dan pembinaan kader dari masyarakat sendiri menjadi hal yang paling pokok. Cara pengoptimalan keempat yaitu mendorong munculnya kader lokal. Dalam prinsip pengorganisasian masyarakat, kader-kader harus terus dikembangkan karena mereka lah yang akan melanjutkan dan mengembangkan pengorganisasian yang telah berjalan. Nah, sehingga keberlanjutan kegiatan pemberdayaan ini dapat terus terjamin. Yang kelima yaitu kader sebagai agen perubahan yang mandiri. Kader ini perlu didorong untuk mampu melihat permasalahan masyarakat secara kritis, menggerakkan organisasi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat, serta mengambil tindakan nyata sesuai kapasitas dan kebutuhan masyarakat secara bertahap dan terencana. Cara pengoptimalan yang terakhir yaitu partisipasi aktif dalam MED atau musyawarah masyarakat desa. Kader memiliki peran strategis dalam MED, mulai dari menyiapkan hasil analisis masalah, memotivasi tokoh masyarakat untuk hadir, memimpin jalannya pertemuan, hingga membantu menindaklanjuti hasil musyawarah. Nah, kader ini juga yang bertugas mencari calon kader muda selanjutnya serta melatihnya. Nah, jadi kita udah bahas terkait pengertian kader desa, dasar hukum KPM, fungsi KPM, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, serta cara mengoptimalkan potensi kader tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi kader desa dalam video ini. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.